Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Mubarak, Eskom IMPD. Di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Selvina Mutirahman dengan NIM 2530105044. Di sini akan saya presentasikan tentang Tarbiyatu wa Ta'lim, pendidikan dan pengajaran, yang disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Arab di semester 2. Tarbiyatu wa Ta'limu, pendidikan dan pengajaran. Di sini ada latar belakang. Ilmu sorof merupakan fondasi bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata dengan sulasi mujarod dan mazid sebagai materi inti dalam memahami pembentukan makna. Sayangnya, banyak mahasiswa masih kesulitan menguasai konsep ini karena pola pembelajaran yang cenderung bersifat hafalan atau wazan tanpa menyentuh aspek analitis. Akibatnya, mahasiswa seringkali mampu mengenali bentuk kata, namun gagal memahami fungsi semantik di baliknya, seperti perubahan makna yang muncul akibat penambahan huruf pada kata kerja. Mengacu pada penelitian Hidayat dan teori Ali Ahmad Madkur, pembelajaran yang efektif seharusnya melampaui sekedar hafalan dan melalui menekankan pemahaman konseptual. Perubahan dari sulasi mujarod ke mazid menjadi fungsi makna tertentu, seperti intensitas atau hubungan timbal balik, yang hanya bisa dipahami secara mendalam melalui pendekatan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan materi pembelajaran yang lebih jelas dan analitis, agar mahasiswa dapat mengaitkan struktur kata dengan maknanya secara bermakna, sesuai prinsip al-tarbiyah wa al-ta'lim. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tasriful istilahi, sulasi mujarod, dan sulasi mazid dalam ilmu sorof? Yang kedua, kita akan membahas apa perbedaan antara sulasi mujarod dan sulasi mazid dari segi bentuk dan maknanya. Yang ketiga, ada bagaimana penerapan dan pembelajaran konsep tersebut dalam konteks at-tarbiyah wa al-ta'lim. Selanjutnya ada tujuan. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan tasriful istilahi, sulasi mujarod, dan sulasi mazid dalam ilmu sorof. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara sulasi mujarod dan sulasi mazid dari segi bentuk dan maknanya. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan dan pembelajaran konsep tersebut dalam konteks al-tarbiyah wa al-ta'lim. Selanjutnya, di sini ada pengertian tasrif istilahi. Tasrif istilahi merupakan sistem perubahan struktur kata dari satu akar menjadi berbagai turunan, seperti fiil dan isim, yang dilakukan berdasarkan kaidah tertentu dalam ilmu sorof. Proses ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga logis dan sistematis, karena setiap perubahan bentuk hampir selalu diikuti oleh pergeseran makna, baik berupa penambahan, pengkhususan, maupun perluasan makna. Oleh karena itu, penguasaan terhadap pola tasrif menjadi sangat krusial dalam pembelajaran bahasa Arab, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat 2020. Pemahaman yang kuat terhadap hubungan antara bentuk dan makna ini akan sangat membantu mahasiswa dalam menganalisis kata serta memahami teks bahasa Arab secara lebih akurat dan mendalam. Di sini ada contoh tasrif istilahi, perubahan dalam bentuk fiil. Awal mula bentuk fiil madi, katanya kataba, artinya telah menulis. Yang kedua ada fiil mudhari, yang katanya kalimatnya berbentuk yaktubu, artinya sedang atau akan menulis. Yang ketiga ada fiil amr, katanya uktub,
yang artinya tulislah atau kata perintah. Perubahan ini menunjukkan bahwa satu kata dapat berubah sesuai dengan waktu dan fungsi, namun tetap mempertahankan makna dasar, yaitu menulis. Ataupun fi'il madi telah menulis, fi'il mudhari sedang atau akan menulis, fi'il amr tulislah, itu tetap makna dasarnya adalah menulis. Selanjutnya juga ada lagi yang isim fa'il dengan kata katibun, artinya penulis, isim maf'ul dengan kata maktubun, yang artinya yang ditulis, bentuk yang ketiga ada masdar, katanya kita batun, yang artinya tulisan. Perubahan ini menunjukkan bahwa dari satu akar kata, yaitu kata menulis, dapat dihasilkan berbagai jenis kata dengan fungsi yang berbeda dalam kalimat. Ada penulis, ada yang ditulis, ada tulisan. Tadi yang fi'il juga ada yang tulislah. Selanjutnya kita lanjut perbandingan mujarad dan mazid. Di sini bentuk mujaradnya dengan kata kataba yang berarti menulis. Selanjutnya bentuk yang ketiganya adalah mazid dalam kata aktaba yang artinya menyuruh menulis. Bentuk yang ketiga yaitu mazid dalam arti katanya saling menulis dalam kata bahasa Arabnya kataba. Selanjutnya yang terakhir ada bentuk mazid dalam kata bahasa Arabnya takataba, artinya saling berkirim surat. Dari contoh tersebut terlihat bahwa penambahan huruf dalam sulasi mazid menyebabkan perubahan makna yang lebih kompleks dibanding dengan mujarad. Di sini sudah jelaskan bahwa perbandingan mujarad dan mazid sudah kelihatan dan dijelaskan dalam PowerPoint ini. Selanjutnya di sini ada pengertian sulasi mujarad. Sulasi mujarad adalah kata kerja dasar yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan. Sebagai fondasi utama ilmu shorof, bentuk ini memiliki 3 pola utama, yaitu fa'il, fa'ala, dan fa'ula. Fa'ila, fa'ala, dan fa'ula, yang mengandung makna aktivitas sederhana dan langsung sebelum dikembangkan menjadi kata turunan lainnya. Contoh yang pertama di sini ada kata kataba yang artinya menulis. Contoh yang kedua ada kata alima yang artinya mengetahui. Contoh yang terakhir yang ketiga ada kata jalasa yang artinya duduk. Selanjutnya ada pengertian sulasi mazid. Sulasi mazid merupakan kata kerja dasar 3 huruf yang telah mengalami pengembangan melalui penambahan 1, 2, atau 3 huruf tambahan lainnya. Perubahan struktur ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola-pola baku dalam ilmu shorof untuk menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. Secara fungsional, penambahan huruf tersebut memberikan dimensi makna baru pada kata dasarnya, seperti kausatif menunjukkan adanya sebab atau akibat, musyarakah menunjukkan aktivitas yang dilakukan secara timbal balik atau saling membutuhkan. Yang ketiga ada proses dan intensitas, menekankan pada usaha atau tingkatan kekerapan suatu perbuatan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali Ahmad Matkur 2010, eksistensi sulasi mazid sangat krusial dalam bahasa Arab karena berfungsi sebagai instrumen untuk memperjelas, serta mendetailkan cakupan makna dari akar kata aslinya. Contoh-contoh sulasi mazid. Yang pertama ada kata kataba. Ada kata kataba yang berbentuk mujarad, yang artinya menulis. Kataba itu mujarad, yang artinya menulis. Yang kedua, ada aktaba, bentuknya adalah mazid. Aktaba termasuk bentuk mazid, artinya menyuruh menulis. Yang ketiga, ada kata kataba, berbentuk mazid juga, yang artinya saling menulis.
Selanjutnya ada kata ta'allama, bentuknya mazid dan artinya belajar. Di sini aktaba, kataba, ta'allama memiliki bentuk yang sama yaitu mazid dan artinya berbeda-beda. Aktaba memiliki arti menyuruh menulis, kataba mempunyai arti saling menulis, ta'allama mempunyai arti belajar. Hubungan mujarod dan mazid. Di slide selanjutnya ada hubungan mujarod dan mazid. Secara mendalam, hubungan antara sulasi mujarod dan sulasi mazid adalah hubungan antara akar kata dan pengembangannya. Mujarod berfungsi sebagai fondasi makna dasar, sementara mazid hadir untuk memperluas dan mendetailkan makna tersebut melalui penambahan huruf. Inti dari hubungan keduanya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, transformasi bentuk. Penambahan huruf pada kata dasar mengubah struktural kata menjadi lebih kompleks. Yang kedua, pergeseran makna. Perubahan bentuk ini secara otomatis mengubah fungsi maknanya. Sebagai contoh, kata alima artinya mengetahui, yang bersifat pasif atau pribadi, berubah menjadi allama atau mengajarkan. Di sini mempunyai makna pergeseran makna, karena yang tadinya alima artinya mengetahui, yang bersifat pasif atau pribadi berubah menjadi allama artinya mengajarkan. Selanjutnya, perbedaan sulasi mujarod dan sulasi mazid dari segi bentuk dan maknanya. Perbedaan mendasar antara sulasi mujarod dan sulasi mazid terletak pada struktur fisik dan dimensi maknanya. Sulasi mujarod merupakan bentuk paling dasar yang hanya terdiri dari 3 huruf asli dengan makna yang sederhana dan langsung, seperti kata dahola atau masuk. Sebaliknya, sulasi mazid adalah bentuk pengembangan yang telah mendapatkan tambahan 1 hingga 3 huruf guna memperluas fungsi semantiknya. Penambahan huruf pada mazid tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola baku ilmu sorof untuk menciptakan makna baru seperti kausatif, sebab akibat, musyarakah atau saling, atau intensitas proses. Contoh nyata terlihat pada perubahan kata kataba atau menulis menjadi aktaba, menyuruh menulis atau menulislah, atau kataba, saling berkirim surat. Sejalan dengan pandangan Ali Ahmad Madkur 2010, transformasi dari mujarod ke mazid ini menunjukkan bahwa sistem bahasa Arab sangat teratur dalam memperkaya detail informasi hanya melalui perubahan struktur kata. Nah, di sini untuk memperjelas perbedaan antara sulasi mujarod dan sulasi mazid, berikut tabel perbandingannya. Di sini yang pertama ada aspek struktur. Di sulasi mujarod itu menjadi sederhana, sulasi mazidnya lebih kompleks. Di sini dari aspek jumlah huruf, di sulasi mujarod terdapat 3 huruf asli, di sulasi mazid 3 huruf asli plus tambahan. Terus selanjutnya di aspek pola, di sulasi mujarod terbatas polanya, tetapi di sulasi mazid lebih banyak polanya, tidak terbatas. Selanjutnya aspek di makna, di sulasi mujarod memiliki makna dasar, tetapi di sulasi mazid memiliki makna yang berkembang. Di aspek fungsi, sulasi mujarod memiliki aspek fungsi yang inti, di sulasi mazid memiliki aspek fungsi di pengembangannya. Selain itu, perbedaan makna dalam sulasi mazid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi makna kausatif, di sini penjelasannya menyebabkan sesuatu terjadi, contohnya akhroja. Jenis makna yang kedua, musyarakah, penjelasannya menunjukkan saling, contohnya kataba. Jenis maknanya proses, di sini menunjukkan usaha, contohnya ta'allama. Jenis makna yang terakhir ada intensitas, penjelasannya penguatan makna, contohnya
al-lama. Jika dilihat secara kritis, sulasi mazid sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan simantik dari sulasi mujarot. Artinya, bentuk mazid tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan bentuk dasar atau mujarot. Penambahan harus berfungsi sebagai alat untuk memperluas makna dasar agar menjadi lebih spesifik. Sebagai contoh, alima, mengetahui, al-lama, artinya mengajarkan. Perubahan ini menunjukkan bahwa makna berkembang dari mengetahui menjadi memberikan pengetahuan kepada orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sulasi mujaro dan sulasi mazid tidak hanya terletak pada bentuk, tetapi juga pada sistem makna yang dihasilkan. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting dalam mempelajari ilmu shorof, karena akan membantu dalam memahami teks bahasa Arab bisa lebih mendalam. Selanjutnya ada penerapan dan pembelajaran sulasi mujarod dan sulasi mazid dalam al-tarbiyah wa al-ta'lim. Pembelajaran bahasa Arab dalam perspektif pendidikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa secara nyata melalui pemahaman struktur kata. Proses belajar dimulai dari penguasaan bentuk dasar, yaitu sulasi mujarod. Sebelum berlanjut ke bentuk pengembangan atau sulasi mazid, agar mahasiswa lebih mudah memahami perubahan kata yang kompleks. Mahasiswa diajak untuk tidak sekadar memahami pola, melainkan menganalisis bahwa setiap penambahan huruf pada kata dasar akan mengubah maknanya sesuai dengan konteks kalimat. Melalui latihan mengenali perubahan bentuk ini dalam teks, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan membaca dan memahami Arab secara lebih mendalam dan terpadu. Selain itu, pembelajaran juga perlu dikaitkan dengan konteks penggunaan bahasa. Mahasiswa dilatih untuk mengenali bentuk mujarot dan mazid dalam kalimat atau teks, sehingga mereka dapat memahami makna kata sesuai dengan konteksnya. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan membaca atau qiraah dalam memahami teks bahasa Arabnya. Sebagai contoh sederhana dalam pembelajaran dapat digunakan kalimat berikut. Contohnya yang pertama ada kata batolibud darsa ta'allama, yang kedua ta'allama tolibul lugha. Dari contoh tersebut, mahasiswa dapat mengidentifikasikan bahwa kata kataba merupakan sulasi mujarot yang menunjukkan makna dasar, yaitu menulis, sedangkan ta'allama merupakan sulasi mazid yang menunjukkan makna proses belajar. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa perbedaan bentuk kata berpengaruh terhadap makna yang dihasilkan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dari slide awal sampai slide akhir. Saya simpulkan bahwa dalam ilmu shorof, tasrif istilahi merupakan sistem perubahan bentuk kata dari akar dasar menjadi berbagai turunan yang diikuti dengan perubahan makna. Proses ini dimulai dari sulasi mujarot sebagai bentuk dasar 3 huruf yang bermakna sederhana, kemudian dikembangkan menjadi sulasi mazid melalui penambahan huruf untuk memperluas makna seperti fungsi sebab, proses, atau intensitas. Secara pendidikan, pembelajaran kedua konsep ini harus dilakukan secara bertahap dan analitis, agar mahasiswa tidak hanya menghafal pola, tetapi juga mampu memahami hubungan antara struktur kata dengan maknanya dalam konteks kalimat. Dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan kontekstual, mahasiswa akan lebih mudah menganalisis struktur bahasa serta meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami berbagai teks bahasa Arab secara mendalam. Di sini ada saran juga, berdasarkan pemahaman dalam ilmu shorof serta kaitannya dengan al-tarbiyah wa al-ta'lim, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Bagi mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep tasrif istilahi, khususnya sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Tidak hanya melalui hafalan, tetapi juga melalui pemahaman hubungan antara bentuk dan makna. Bagi dosen atau pengajar, diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas, serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar dalam ilmu shorof. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat menyediakan sarana, prasarana, serta lingkungan akademik yang mendukung, serta mendorong adanya latihan berkelanjutan dalam penguasaan ilmu shorof.
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan metode pembelajaran ilmu sorof yang efektif dan inovatif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Syukron, terima kasih. Kak, saya Selvina Mutarahma, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun pembacaan presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.